Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pada sehat-sehat semua di rumah. Kita hari ini akan membahas tentang limbah cair. Jadi karakteristik dari limbah cair. Ya, jadi limbah cair itu melimpah, artinya selalu banyak dihasilkan, terutama kalau kita perusahaan-perusahaan, pabrik-pabrik, apalagi namanya pabrik pangan ya, pengolahan pangan ya, itu banyak menggunakan air, dengan demikian juga termasuk air limbahnya juga, air limbahnya atau limbah cairnya juga banyak. Mungkin kalau kita ke pabrik pengolahan itu selalu ada rata-rata ya, selalu ada pengolahan IPAL-nya, instalasi pengolahan limbah cair. Mungkin kalau yang sekarang belakangan ini ada kawasan-kawasan industri di mana limbah cairnya itu diolah bersama-sama. Jadi dari satu pabrik dengan pabrik yang lain dialirkan ke suatu tempat, nanti diolah sama yang bagian pengolahan limbah cair. Tapi kalau pabriknya misah, itu biasanya di kawasan industri. Tapi kalau memisah biasanya ya sebelum dibuang harus diolah dulu. Oke, ini saya kira kita sudah maklum, sudah tahu semua umumnya fungsi dari air. Kalau di pabrik bisa untuk pendingin, untuk pindahkan panas. Jadi misalnya boiler untuk memindahkan panas untuk proses memanaskan, kemudian untuk mentransportasi produk atau bahan baku sebagai air proses. Nah, air proses biasanya harus diolah lebih dulu. Nah, ini tadi air proses misalnya sebagai umpan itu mengisi boiler ya. Pada pabrik minuman. Kemudian untuk mencuci sudah barang tentu ini sebetulnya kalau sumber air limbah cairnya itu poin 4 ini biasanya yang cukup banyak ya. Kalau orang menggunakan peralatan-peralatan untuk pengolahan itu harus dicuci, kemudian dibilas. Jadi banyak menggunakan air. Nah, kalau banyak menggunakan air, karena untuk mencuci ya limbahnya jadi banyak. Nah, ya umumnya kalau namanya air limbah ya, kalau zaman dulu dibuang begitu saja, mencemari sungai dan seterusnya sampai ke ke hilirnya ya, ke hilirnya. Mungkin itu kadang-kadang airnya digunakan untuk irigasi sawah, atau kalau tidak yang ke laut juga jadinya airnya tercemar. Itu saya kira zaman dulu ya. Jadi masih daya dukung alamnya masih memungkinkan, tapi lama-lama makin banyak pabrik, makin banyak pemukiman, lama-lama alamnya tidak mampu mendukung mengolah secara alamiah.
Jadi sekarang sudah ada aturannya dari Kementerian Lingkungan Hidup, itu harus sebelum dibuang ke perairan harus diolah lebih dulu. Nah, ini salah satu contoh, saya kira Anda sudah paham semua bagaimana mengolah kedelai menjadi tahu. Anda tahu sendiri pengolahan ini pas dari kedelai kering perlu direndam, penuh air, nanti ada air limbahnya, dicuci, direndam, kemudian pada waktu masak perlu air juga, kemudian tentunya kalau masak kedelai ya nanti ada air yang dibuang juga. Nah, terutama kalau sudah menjadi tahu. Nah, ini limbahnya secara keseluruhan, maksud saya ini ada limbah cairnya, ada limbah padatnya juga ya. Nah, ini limbah, air limbahnya tadi. Kemudian ini juga ada air, ada ampas tahu. Ini belum ada limbahnya. Kemudian jadi susu kedelai ditambah bahan penggumpal. Kemudian ada air limbahnya lagi. Nah, sebetulnya kalau bicara kedelai pengolahan tahu itu air limbah yang kedua ini yang paling banyak, dan ini sudah membawa komponen-komponen yang ada dalam kedelai sehingga ini yang yang tercemarnya banyak dari sini selain di atas tadi ya. Kalau di atas pencucian tidak terlalu kontaminannya belum terlalu banyak, tapi yang di sini air limbah ini yang paling banyak, yang dari nih kalau kita membuat tahu kan digumpalkan, menggumpal, memadat, kemudian sisanya itu cairannya ini yang paling banyak kontribusi terhadap pencemaran industri tahu. Nah, kalau kita lihat karakteristiknya, ini limbah cair tahu. Nah, BOD-nya cukup tinggi nih. Kalau di sini kita lihat COD-nya ya. Ya, COD-nya lebih tinggi. 2.500. Nah, ini tadi kontribusi terutama yang dari hasil pengendapan ya. Jadi cairannya ini kontribusinya terhadap COD, BOD terlalu tinggi. Kemudian limbah cair tahu hasil sedimentasi, jadi sudah diendapkan. Ini limbah cair yang masih segar dari dalam pabrik. Kemudian, nah ini baku mutu yang boleh dibuang ya. Baku mutunya segini. Jadi ini saya kira kemarin tentang BOD COD sudah ya. Jadi kalau BOD nilainya pasti lebih rendah karena ini yang mendegradasikan mikroorganisme. Jadi mikroorganisme proses degradasinya tidak bisa 100%, tetapi kalau COD itu degradasi terhadap bahan organik bisa 100% karena secara kimia, makanya nilainya tinggi. Jadi kalau seperti ini berarti limbahnya itu banyak yang tidak bisa terdegradasi secara biologis. Oke, ini kemudian TSS suspended, tersuspensi juga cukup tinggi. Berapa ini? 1012. Nah, kemudian pH-nya tentunya rendah. Karena apa? Karena ini kalau
apa namanya, Anda pernah membuat tahu itu ada bahan penggumpal protein, itu yang menyebabkan pH-nya rendah. Yang pertama itu. Nah, kemudian kadang-kadang malah beberapa pabrik itu menggunakan asam cuka. Ya, asam cuka dalam konsentrasi rendah itu bisa menggumpalkan tahu juga. Itu menjadi asam. Jadi pH-nya cukup rendah ini. Nah, kemudian DO ini menurut saya terlalu tinggi ini ya. Biasanya kalau gini, maksudnya kalau COD, BOD artinya banyak bahan terlarut di dalam air limbah, mestinya DO-nya juga rendah. Nah, bahkan kalau yang hasil sedimentasi ini malah DO-nya sangat rendah sekali. Baku mutunya ini tidak ada. Nah, kalau pH 6 sampai 9 ini memang semua limbah rata-rata kisaran apa itu? pH netral ya. Kisaran pH netral baru boleh dibuang ke perairan. Ini apa ini? Tapioka ya. Tapioka sama juga, artinya kebutuhan airnya banyak. Mulai dari pengupasan itu mencuci apa namanya? Mencuci kupasan singkong yang sudah dikupas, itu air perlu banyak. Kemudian tentunya ada kulit, ada tongkol. Tongkol itu ini apa namanya? Apa ya kalau ini kurang tepat maksud saya. Tongkol itu pangkalnya itu sebetulnya, pangkalnya singkong. Kulit sudah pasti karena ini biasa pasti harus dikupas dulu. Tapi mungkin kalau pabrik-pabrik besar nanti kulit ini malah ada yang ikut ke onggok. Tapi kebanyakan yang kalau sekarang kalau ini pasti dikupas dulu. Tapi mungkin kalau Anda mungkin berkunjung ke daerah yang banyak singkong itu mana? Lampung itu pengupasan kulitnya itu tidak terlalu sempurna, jadi masih ada kulit yang tebal itu. Nah, itu nanti ikutnya ke onggok sini. Oke, jadi pengupasan, pencucian, diparut. Nah, diparut, diperas. Nanti ada diperas itu maksudnya di ini sebetulnya ya. Disaring ini. Saring, filtratnya diendapkan. Nah, ampasnya itu sebagai onggok nih. Ini limbah padatnya. Kemudian diendapkan. Kemudian ya, pengendapan ini tentunya limbah cair ini yang paling banyaknya di sini. Dan ini yang sudah banyak mengandung apa namanya? Bahan pencemar ya. Kalau di sini tadi mungkin pengupasan, mungkin ada kulit, ada limbah cair di sini mungkin belum terlalu banyak, paling mungkin di situ ada tanah dan sebagainya, tapi kan bisa diendapkan. Tapi maksud saya kalau ini mungkin belum banyak bahan bahan organik yang ikut masuk ke sini. Oke, ini ya karena pengolahannya menggunakan air cukup banyak, ini juga yang potensial menghasilkan. Dan mungkin kalau Anda pernah lihat berkunjung ke daerah ini pabrik tapioka ini ataupun pabrik tahu tadi ya, limbah cairnya ini sangat mudah terdegradasi oleh mikroba. Jadi biasanya yang tidak diolah limbahnya biasanya nanti di situ terjadi bau
bau asam. Jadi ada degradasi secara anaerobik ya, untuk asam baunya. pH-nya juga, nah ini pH-nya rendah tadi ya, tahu tadi, karena juga termasuk ada asamnya, kemudian ada degradasi mikroba. Ini sekali 5 ton per hari ini cukup besar ini. Mungkin berapa tuh? Bisa 1 truk atau 5 truk, saya nggak tahu. Tapi cukup besar maksud saya. Walaupun ini skala kecil disebutnya ya, tapi kalau namanya 5 ton per hari ini cukup. Ini dalam industri. Jadi ini yang industri yang kecil menengah itu mungkin ada di sekitar Bogor masih ada ini. Tapi kalau yang di skala besar ini di Lampung banyak pabriknya besar-besar sana. Makanya kalau pabrik besar ini pengupasannya juga tidak terlalu bersih karena digiling langsung diekstrak patinya itu kalau harus dikupas dulu biasanya kurang. Jadi yang dikupas hanya kulit arinya ya. Kemudian, nah ini debitnya tentunya lebih besar lagi, 1000 meter kubik, 1200 ya. Nah ini kan 22 meter kubik nih. Nah kemudian tadi BOD-nya, ya ini BOD-nya, COD-nya 16.000. Nah, jadi nanti ini juga BOD COD ini nanti akan menentukan bagaimana ini harus diolah. Maksudnya nanti terutama kalau cair nanti ada proses aerob, proses anaerob. Kemudian tersuspensinya, padatan tersuspensi itu juga cukup besar, jadi banyak partikel-partikel kecil yang dari itu kulitnya biasanya atau serat serat singkong itu akan masuk ke sini, total suspended solid. Kalau pH-nya ini termasuk agak tinggi ya, walaupun ini kelompok asam tapi tidak serendah, tidak seasam dari tahu. Nah kemudian, cyanida itu juga ada. Nah, ini mungkin sedikit cerita saja. Jadi kalau zaman dulu orang untuk membuat tapioka ini rata-rata menggunakan singkong pahit. Setelah di kebun-kebun orang singkong pahit, karena kalau singkong pahit mungkin orang tidak ada yang mencuri ya, makanya singkong pahit. Dan konon kalau singkong pahit itu kadar tapiokanya, kadar patinya itu lebih tinggi. Ada potensi ada cyanidanya. Karakteristik fisik ya, ini yang umum terhadap limbah cair. Ini sudah pasti temperatur, padatnya bisa yang zat padat tersuspensi, bisa zat padat terlarut. Total suspended solid, ini total dissolved solid. Kemudian kimia ya, ini pH umum kalau namanya air limbah itu pH. Kemudian logam, ada kemungkinan ada logam-logam yang terlarut di situ. Kemudian bahan organik ya sebagai BOD dan COD ya. Kemudian nutrien ya, mungkin namanya bahan hasil pertanian itu pasti ada mengandung nitrogen, kalau bahan yang mengandung protein berarti nanti ada nitrogennya, dan ada fosfatnya juga. Dan sulfida ada kemungkinan, tadi cyanida ya,
asam ACN ya. Kemudian ada kemungkinan ya ini minyak lemak ini. Kemudian ya yang biologisnya itu yang umum ada coliform, mungkin juga ada total mikroba. Nah, radioaktif ini mungkin tidak semua limbah cair ada radioaktifnya. Ini mungkin untuk proses-proses tertentu yang ada berkaitan menggunakan bahan-bahan ini. Tapi ini agak jarang kalau untuk limbah industri pangan ya. Ya, BOD COD ini sama-sama mengukur bahan organik. Jadi untuk mencemar organik, bahan organik dalam air ya, biochemical oxygen demand. Jadi berapa bahan organiknya diukur dengan dioksidasi oleh oksigen. Jadi oksigen yang dibutuhkan itu mencerminkan banyaknya bahan organik. Nah, kalau biochemical ini oksidasinya dilakukan secara mikrobiologis, jadi oleh bakteri bakteri aerob. Jadi nanti bakteri aerob ini ditambahkan ke limbah cair, dia akan mendegradasi bahan organik menjadi sel mikroba itu sendiri, menjadi air dan CO2. Air masuk ke dalam limbah, bergabung, kemudian CO2 akan menguap, kemudian selnya itu yang mengendap sebagai, nanti kalau kita belajar pengolahannya ada namanya lumpur aktif. Nah, kemudian ini yang secara kimia, chemical oxygen demand, jadi oksidasinya dengan senyawa kimia, nanti dengan menggunakan kalium dikromat. Jadi ini oksidasi secara kimia ini mengoksidasi semua bahan organik. Nah, menjadi CO2 dan H2O. Jadi kalau yang COD ini proses oksidasinya karena secara kimia dia akan sempurna. Artinya sempurna adalah bahan organiknya tadi semua akan dipecah menjadi CO2 dan H2O. Kalau tadi sekarang biochemical, BOD ini menjadi CO2 dan H2O plus sel mikroba. Nah, ini lebih. Makanya tadi nilainya COD pasti lebih besar daripada BOD. Yang tadi di karakteristik BOD COD di atas tadi ya, di limbah limbah tahu maupun limbah tapioka. Nah, kemudian ada nitrogen. Ini juga kita tahu bahan hasil pertanian itu ada mengandung protein ya. Ada yang mengandung protein, terutama nitrogen itu dari protein. Nah, nanti ini kalau dalam limbah, dalam air membentuk amonia, ada yang nitrat, ada yang nitrit, ada yang menjadi N2. N2 biasanya akan ke udara ya. Ya. Nah, ini proses perubahan nitrogen di dalam suatu limbah, dalam hal ini dalam pengolahan. Jadi kalau dari amonia atau amonium, dalam bentuk amonium itu nanti bisa dirubah menjadi NO2.
Jadi karena di situ ada mikroba yang mengoksidasi, jadi ada aerasinya, ada mikrobanya, NH4 ini bisa menjadi NO2, dan ini biasanya senyawa yang antara saja, artinya tidak terlalu lama ini akan dirubah menjadi NO3 oleh bakteri ya. Jadi bakteri dalam pengolahan ini ya, dalam pengolahan limbah cair. Nah, fosfat biasanya dalam bentuk bisa ada yang ortofosfat, ada polifosfat, ada fosfat organik. Jadi biasanya yang nanti sebagai ortofosfat biasanya. Ya, makanya polifosfat ini di ortofosfat baru di analisis. Jadi analisis fosfornya, fosfatnya dasarnya ortofosfat ini. Ya, fosfat organik ini biasanya kalau ada bisa digas nih, jadi cernak menjadi ortofosfat juga. Kemudian, nah kita bicara umum pencemaran air. Kalau tadi sifat karakteristiknya, BOD, COD dan sebagainya tadi. Jadi itu sebagai bahan pencemar, jadi masuknya atau dimasukkannya bahan zat energi ke dalam air. Air dalam hal ini badan air, bisa sungai, bisa kolam, bisa danau gitu ya. Jadi menyebabkan kualitas air atau badan air itu mengalami penurunan, tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi biasanya begini, tadi ada BOD, COD itu terutama, jadi kalau itu masuk ke dalam air, perairan, jadi dia akan hanya mengganggu oksigen terlarut dalam air. Jadi kalau air H2O, air murni itu oksigen terlarutnya cukup tinggi, tapi begitu ada bahan terlarut, bahan organik terlarut, ini oksigennya, pelarutan terhadap oksigennya akan berkurang. Jadi O2 yang dalam air juga akan menurun. Nah, ini yang dimaksud kualitasnya akan menurun. Ya, nanti bisa diuji parameternya, nanti kalau diuji ada dibandingkan dengan baku mutu air. Jadi baku mutu air atau limbah cair yang boleh dibuang. Jadi itu ini dasarnya dari, ya ini kalau kita lihat peraturan pemerintahnya 2001, jadi belum terlalu lama ininya. Tapi sebelumnya juga sudah ada, tapi maksud saya yang 2001 itu dari revisi-revisi sebelumnya biasanya. Betul. Nah, ini dasarnya dari sini, nanti biasanya kalau yang ini nasionalnya peraturan pemerintah, Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, jadi nanti kalau di daerah biasanya ini sudah kewenangan gubernur. Jadi yang menentukan baku mutunya itu gubernur. Tapi dasarnya dari sini juga, jadi tidak terlalu jauh nilai baku mutunya. Kemudian, nah ini yang terjadi kalau ada pencemaran. Tadi ada ada limbah tadi ya, ada limbah masuk ke dalam suatu perairan. Jadi akan perubahan itu adalah yang pertama adalah perubahan ekosistem. Jadi terutama spesies air. Tadi utamanya tadi kalau
Nah, penurunan jumlah spesies, tingkat keragaman menurun, ada spesies yang bertambah jumlahnya, tingkat kelimpahannya bisa meningkat juga, ada juga. Artinya gini, jadi biasanya penurunan itu tadi utamanya adalah karena ada bahan limbah masuk, kelarutan oksigen dalam perairan ini akan menurun, sehingga oksigennya kurang, jadi spesies-spesies tertentu ini akan menurun, terutama spesies yang menggunakan oksigen. Katakanlah apa? Ikan gitu ya. Ikan kan perlu oksigen untuk bernapas di dalam air. Kalau oksigen kurang, ya ikannya bisa mati. Termasuk ini yang jumlah spesiesnya bisa turun. Tapi juga ada spesies yang bertambah. Jadi ini mungkin atau kelimpahnya meningkat ya. Jumlahnya ini dalam istilah kelimpahan. Jadi kemungkinannya kalau yang menurun ini karena ada terutama ada bahan organik, oksigennya menurun. Nah, ini mungkin karena sebaliknya, maksud saya adalah ini spesies yang butuh oksigen dalam jumlah kecil gitu ya. Sudah kecil hidup, jadi nggak ada apa namanya, walaupun oksigennya kecil, kalau ini tadi sudah banyak yang berkurang atau mati, ini bisa berkembang lebih cepat, jadi bisa kelimpahannya bisa meningkat. Dekomposisi bahan organik, ya ini secara alamiah, kalau tadi pencemarnya lah bahan organik, nah di dalam air bahan organik itu bisa dipecah menjadi CO2, menjadi NO3, menjadi sulfat dan H2O. Nah, ini komponen yang apa namanya? Stabil ya. Nah, ini kalau ada oksigen. Kalau oksigen terlarutnya tinggi ya. Tapi kalau oksigennya rendah, bahkan mungkin bisa saja sangat rendah atau mungkin kalau yang tercemar berat bisa apa namanya? Tidak ada oksigen terlarutnya. Nah, itu kondisinya jadi anaerob, itu masih tetap bisa dipecah, degradasi, tapi degradasinya ini menghasilkan gas metan ini. Ini reaksi akhirnya ya. Metan, amonium, kadang-kadang masih dalam bentuk amonia, kemudian sulfit ya. Ya. Nah, kalau ini tadi sulfat, ini karena kekurangan oksigen ini jadi sulfit. Nah, jadi artinya sebetulnya bisa dikomposisi secara aerob dan secara anaerob. Nah, ini nanti yang digunakan sebagai dasar mau diolah apa secara aerob atau secara anaerob. Kemudian ya ini hasil dekomposisi bahan organik. Nah, penurunan oksigen tadi, jadi kalau ada bahan terlarut ke dalam air ya oksigen dalam cairan ya akan menurun. Perubahan senyawa nitrogen ya, bahan senyawa nitrogen biasanya asal dari protein nanti menjadi ini. Nanti kita ya perubahan N organik itu bisa dalam bentuk amonia, bisa dalam nanti teroksidasi apa namanya menjadi nitrit, menjadi nitrat. Nah, nitrit itu kita tahu senyawa yang tidak stabil, jadi ini akan turun. Tapi akan sebaliknya dengan nitrat. Jadi ini turun karena ada oksidasi menjadi nitrit berubah menjadi nitrat. Ini perubahan senyawa nitrogen, perubahan alga ganggang eutrofikasi. Jadi ini tadi ada apa? Ada sulfat, ada fosfat. Itu biasanya pertumbuhan ini. NP itu senyawa apa? Komponen
kimia yang bisa menumbuhkan ganggang, alga, heterotrof. Nah, mungkin ini kalau kita pernah lihat apa namanya waduk atau kolam-kolam itu biasanya ada yang tanaman alga ini, atau mungkin yang lebih besar lagi apa itu namanya eceng gondok ya, eceng gondok. Nah, kalau banyak eceng gondok itu menandakan situ ada proses eutrofikasi. Jadi tumbuhnya tumbuhan air ya, tumbuhan air. Ada alga, ganggang, ada yang kelihatan besar, ada makro yang apa tadi, eceng gondok tadi ya. Tanaman air lah sebetulnya istilahnya. Yang lainnya tanaman air bisa berkembang karena ada fosfat, ada nitrogen juga. Kemudian akumulasi logam berat dan bahan toksik lainnya. Nah, logam berat biasanya akan ikut ke dalam air situ, bisa mengendap, bisa juga ada bahan toksik lainnya. Ya, biasanya ada reaksi-reaksi membentuk racun. Kemudian, nah, pengolahan limbah cair, ya, maka diolah itu sebetulnya bahan pencemarnya ditiadakan atau paling tidak dikurangi. Jadi bahan pencemarnya adalah apa? Bahan organik tadi ya, yang di BUD dan CUD. Dan yang lain-lainnya tentunya ada tadi ada logam, ada fosfat, nitrat dan sebagainya. Nah, intinya adalah tujuannya adalah menurunkan, menghilangkan. Nah, itu bisa menghilangkan sampai katakan sampai habis gitu ya. Tapi biasanya yang terjadi adalah menurunkan, jadi sampai batas tertentu, menghilangkan tingkat kadar pencemar yang terdapat dalam limbah cair. Tahap pengolahannya ini ada pendahuluan atau disebut pre-treatment, ada pengolahan pertama primary, ada pengolahan kedua secondary, dan seterusnya. Ya, ini nanti tergantung pada apa namanya. Maksud saya gini, mungkin tidak semua ya. Jadi pengolahan pendahuluan itu udah biasanya untuk menghilangkan bahan-bahan padat. Kemudian pengolahan pertama ini juga apa namanya? Jadi intinya pengolahan utamanya sebenarnya di sini nanti, sekunder ini. Jadi ini sekunder ini adalah mengoksidasi bahan organik menjadi CO2 dan H2O, sehingga itu kalau reaksinya sempurna kan jadi tidak ada bahan pencemar lagi. Ini yang maksud dengan menghilangkan tingkat pencemar. Tapi kalau pengolahannya tidak sampai menghilangkan, ini yang hanya menurunkan saja. Kemudian pengolahan ketiga lanjutan, jadi advance itu bisa dilakukan lanjutannya sebetulnya ya, lanjutan. Kalau tadi ini menghasilkan lumpur aktif nanti, nah, nanti bagaimana menangani lumpur aktif, menangani cairan hasil yang sudah diolah ini advance atau tersiernya. Nah, ini maksud saya tidak semua itu, kadang-kadang ini tidak dilakukan desinfeksi patogenik. Artinya apa namanya? Maksud saya tidak selalu orang mengolah air limbah itu dengan desinfeksi juga. Jadi nanti ada indikatornya ya.
Oke, kemudian pengolahan lumpur slat. Nah, ini tadi. Jadi ini cairannya. Ini kan kalau pengolahan limbah cair, terutama yang namanya sekundere ini, jadi yang di awal sudah kita sebutkan bahwa ini menghasilkan CO2 dan H2O dan selnya. Nah, ini slat atau lumpur ini adalah disebut nanti dalam pengolahan disebut lumpur aktif. Jadi yang ada bakterinya, yang isinya bakteri. Bakteri yang mendegradasi bahan organik. Nah, akan ditangani lebih lanjut. Nah, ini skemanya proses pengolahan air limbah ya. Nah, ini yang primer tadi ya, preliminary, awal ya. Jadi ini menyaring bahan-bahan padatan yang ukurannya besar. Ukurannya besar, karena yang diolah secara aerob tadi adalah diharapkan adalah semua zat-zat organik yang atau zat-zat yang terlarut. Nah, ini kan padatan, ini makanya ini disaring. Kemudian masuk ke primere, ini ada settling. Jadi mungkin masih ada padatan-padatan yang apa namanya? Ini padatan yang besar lah gitu ya. Jadi kemudian ada padatan yang mungkin apa itu namanya? Tersuspensi begitu. Jadi ini diendapkan dulu. Nah, kemudian baru ini utamanya tadi yang aerasi ini yang akan degradasi bahan organik tadi. Jadi yang ada aerasi untuk kebutuhan oksigen bakteri aerob. Makanya aerasinya cukup apa namanya? Intensif ya. Kalau kita melihat di apa namanya? Hal ya, ini aerasinya cukup intensif dengan power. Kemudian, nah ini dari sini ada secondary settling. Jadi kalau ini sebelumnya tadi bahan-bahan sebelumnya diendapkan dulu. Nah, secondary ini sebetulnya ini makanya di sini perlakuan utamanya itu oksidasi mikroba. Nah, ini settling yang diendapkan adalah lumpur aktif, jadi bakterinya. Jadi kan CO2-nya hilang ke udara, airnya masuk di air sini, kemudian ininya bahan padatnya mikrobanya, sel-sel atau lumpur aktifnya ya, ini diendapkan, ini sebagian dimasukkan ke sini lagi untuk apa namanya, untuk aerasi. Jadi ini kan masih ada mikrobanya, cairannya diolah lebih lanjut, ya bisa diklorinasi atau yang lainnya. Nah, kemudian ini endapannya bisa dikembalikan ke aerasi karena masih ada sel mikrobanya dan masih hidup. Kemudian kalau berlebih ya ini dibuang, dikentalkan, dipadatkan, dikeringkan intinya. Nah, ini drying. Nah, selama ini biasanya ini hanya sampai drying, tapi prakteknya ini bukan dibuang karena ini dianggap selat ini sekarang dianggap sebagai limbah B3. Jadi biasanya dikirim ke PPLI, tempat pengolahan limbah B3, atau mungkin dibawa ke, kalau di kita di sini yang menggunakan pabrik semen ya, pabrik semen itu ada pembakaran bahan-bahan semen, itu campurkan situ nanti mineralnya jadi untuk bahan semen.
Oke, preliminary primary, jadi atau pendahuluan atau primernya pengolahan. Nah, tujuannya adalah menyisihkan bahan padatan. Nah, tadi ya sudah saya jelaskan tadi padatannya, karena yang diolah di lumpur dengan lumpur aktif tadi adalah bahan limbah yang larut ya, makanya dipisahkan dulu, disaring. Yang besar-besar disaring, tapi kalau yang bisa tadi diendapkan dulu. Partikel ya, metodenya ya ada saringan kasar, ada saringan yang halus ya. Jadi bertahap ya, kasar untuk bahan-bahan yang besar, kemudian saringan yang halus. Nah, kalau yang kecil, biasanya diendapkan tadi kan. Nah, ini campuran anorganik terutama. Dan juga organiknya juga ada. Kemudian selain itu adalah ditujukan untuk serta pengolahan selanjutnya seperti penambahan kimia, netralisasi. Ya. Nah, tadi kalau sudah disaring, biasanya nanti dilihat pH-nya, diukur. Kalau rata-rata, kalau limbah itu kan pH-nya rata-rata rendah, asam. Nah, perlu dinetralisasi karena nanti untuk apa namanya, untuk diolah di aerasi itu mikroba aerobnya tadi adalah bekerja pada kondisi netral, pH-nya netral. Jadi nanti ada netralisasi atau apa namanya istilah, pH-nya di-adjust sampai netral ya, supaya mikrobanya, bakterinya bisa hidup. Kemudian ada juga yang limbah-limbah yang suhunya tinggi keluar dari dalam pabrik. Mungkin ini limbah apa nih ya? Pabrik kelapa sawit ya, pabrik CPO itu biasanya menggunakan boiler, jadi limbahnya juga panas. Jadi sebelum diolah secara aerob ini didinginkan. Jadi biasanya pakai tower, artinya disemprotkan ke atas seperti apa namanya? Kira-kira semacam air mancur gitu ya. Jadi kalau semprotkan ke atas nanti akan kontak dengan udara, dia akan dingin. Ya, untuk beberapa ini juga perlu ada yang koagulan, diendapkan dulu. Ini mungkin yang menggunakan koagulan ini, nah pabrik tekstil biasanya. Kalau tekstil itu biasanya ada mengandung zat-zat warna ya. Zat warna itu biasanya harus diendapkan dulu dengan senyawa kimia, nanti mengendap, menggumpal, mengendap, itu dipisahkan. Oh, ini skemanya tadi ya. Jadi yang kasarnya tadi, ini yang agak halus. Kemudian, nah ini hasil pengendapan ini tadi. Jadi nanti yang diolah secara aerob itu terutama adalah pencemaran yang dalam bentuk larut ya. Makanya ini proses awalnya adalah yang padatan didiamkan, misalkan, oke itu. Nah ini tadi penjelasannya ya, penjelasan dari proses menghilangkan padatan. Jadi disaring biasa, ini saringan
Yang pertama saringan yang kasar dulu, yang ukuran besar kan. Nah, termasuk ya karena itu nanti banyak menggunakan pompa-pompa air, jadi yang diolah di pengolahan utama tadi nanti harus tidak ada padatannya. Makanya tadi ada yang diendapkan